Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Bersama dengan saya Alvanita Keda, mari kita membuka bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dalam Sakarya 1 ayatnya yang keempat. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan, demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sakarya pasal 1 adalah isi pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Sakarya. Lalu, apa yang akan kita renungkan dari firman Tuhan ini? Belajar dari kejatuhan masa lalu. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah menjadi bangsa pilihannya. Tetapi bangsa Israel juga memiliki sikap tegar tengkuk. Karena sikap tegar tengkuk inilah yang membuat Allah mengizinkan banyak hal terjadi bagi bangsa ini. Salah satunya adalah ketika mereka diizinkan berada dalam masa pembuangan, hidup sebagai orang asing. Keadaan yang tidak nyaman dan kelam ini diizinkan oleh Allah agar mereka belajar bagaimana hidup sebagai bangsa pilihan. Tetapi ini tidak membuat bangsa Israel lantas langsung bertobat. Inilah yang terjadi pada masa pelayanan Nabi Sakarya. Nabi Sakarya diberitahukan agar mengingatkan pada bangsa Israel bahwa mereka harus membangun bait Allah yang telah lama mereka tinggalkan. Dan tak kalah penting daripada itu, membangun kerohanian mereka sendiri yang juga telah kendor. Hal ini dirasa Tuhan sangat penting, karena itulah Tuhan mengingatkan mereka kepada kejatuhan masa lalu dari nenek moyang mereka yang melupakan Allah sehingga membuat mereka berada dalam masa pembuangan yang begitu lama. Allah ingin mereka tidak jatuh pada lubang yang sama. Dari sini kita dapat belajar bahwa Allah ingin agar umatnya sungguh-sungguh bertobat, bukan hanya sekedar menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi lebih daripada itu, kita juga harus menyadari bahwa kita harus meninggalkan dosa-dosa itu. Kita semua pasti memiliki masa lalu. Entah apa yang terjadi dengan masa lalu kita. Tetapi, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri. Adakah kejatuhan-kejatuhan kita di masa lalu telah membuat kita belajar darinya? Belajar untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Belajar untuk meninggalkan kejatuhan-kejatuhan kita. Ataukah kejatuhan-kejatuhan tersebut telah menjadi godaan terbesar bagi kita dan membuat kita memelihara dosa-dosa yang telah berada di masa lalu kita. Kita sebagai orang Kristen sungguh-sungguh pasti akan dimampukan oleh Tuhan agar meninggalkan dosa-dosa kita di masa lalu. Meskipun berat, tapi dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti bisa meninggalkannya. Seperti bangsa Israel yang diingatkan oleh kejatuhan nenek moyang mereka agar mereka belajar darinya, biarlah masa lalu kita, biarlah kejatuhan kita di masa lalu kita menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak lagi mengulangi dosa atau kejatuhan kita di masa lalu. Biarlah firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita, membuat kita sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Dari firman Tuhan ini, kami disadarkan bahwa kami harus meninggalkan dosa-dosa kami di masa lalu.
Dengan belajar darinya, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dalam kerohanian yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.